Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan di sini, brand strategis dari Radial Digital Branding. Di video isi branding kali ini, kita akan membahas tentang kenapa brand harus berbeda. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini. Sejak lama saya selalu meyakini kalau brand itu harus berbeda satu sama lain. Kita nggak boleh identik gitu. Karena kalau ada brand yang terlalu identik dengan brand tetangga atau brand sebelah, itu membuat market jadi tidak bisa membedakan. Sebenarnya mana sih yang langganan saya, mana sih yang bagus, mana sih yang tidak lebih bagus, kita jadi nggak tahu. Walaupun strategi ini bisa juga digunakan secara sengaja untuk menarik market dari brand leader tertentu. Misalnya, ada brand leader suatu market yang memiliki share market yang cukup besar dan kita membuat imitasi brandnya, kayak gitu, dibuat miranya itu dibuat semirip mungkin untuk menarik share market yang sudah ada. Tapi bagi UKM, strategi seperti itu tidak recommended. Beberapa bulan yang lalu, saya dapat quote yang pas banget dari Bang Panji. Sedikit berbeda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Itu bener banget. Pertanyaannya, kenapa harus gitu? Ada beberapa alasannya. Pertama, perbedaan membuat kita kontras dibanding brand lain. Dalam brand, hal yang membedakan kita disebut diferensiasi. Diferensiasi bisa dibuat dari nama merek, logo, kemasan, fungsi produk, kelebihan, dan positioning. Kalau brand kita memiliki perbedaan minimal di salah satu dari hal-hal tadi, tanpa sadar kita memberi opsi kepada market. Hanya dengan diferensiasi, seakan-akan brand kamu berbicara gini kepada market. Mau pakai brand saya atau brand tetangga? Kalau pakai brand di sini, kamu akan dapatkan yang tidak akan didapatkan di tempat lain loh. Alasan kedua, kata Mas Jaya Setiabudi, tanpa diferensiasi, produk kamu hanyalah seperti komoditas yang dilabeli. Kamu tahu komoditas kan? Produk yang dimana-mana sama. Siapapun yang jual kemungkinan besar isinya sama. Kayak cabai rawit, beras, kaos, sepatu, dan lain-lain. Semua produk itu sebelum diferensiasi hanyalah komoditas. Tapi brand yang pintar bisa menyulap komoditas menjadi sebuah brand yang unik, sehingga kalau jadi unik, kompetitor pun jadi sedikit. Contoh sederhananya, misalnya cabai. Kalau Anda jualan cabai, itu masih komoditas. Atau cabainya dijadiin tepung, itu juga masih komoditas. Kayak gitu. Misalnya tepung cabainya dimasukin botol atau plastik bening gitu, itu masih komoditas. Tapi lain cerita kalau bubuk cabainya Anda masukin ke sebuah wadah yang kecil, handy, bisa dibawa kemana-mana, kayak gitu. Lalu di wadah tersebut diberikan desain yang bagus, kayak gitu, diberikan logo yang oke, diberikan desain yang memang eye-catching, kayak gitu. Tidak lupa secara rasanya memang enak, gurih, dan of course pasti pedas, kayak gitu. Sehingga jadi banyak kan perbedaannya, mulai dari bungkusnya, mulai dari kegunaannya, fungsinya, handy-nya, kayak gitu, desainnya, logonya, dan segala macam. Dan itu menjadi sebuah brand tertentu. Mungkin kamu udah tahu brand itu apa, Bon Cabe, ya kan? Lihatnya di sini. Terakhir, brand yang berbeda membangun market yang loyal. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau ada orang yang sudah pakai atau konsumsi produk dari sebuah brand, dan dia suka, kemungkinan besar dia akan beli lagi. Selain itu, dia juga akan terbuka untuk merekomendasikan produk kamu, sampai akhirnya dia pun gak mau berpaling ke brand yang lain. Contohnya, banyak. Lihat itu usernya Apple. Banyak yang sudah loyal dan jatuh cinta, tidak berpaling lagi ke Android. Begitu juga sebaliknya, bagi yang merasa Android lebih baik, nggak akan pindah ke Apple. Mereka loyal. Diferensiasi sangat penting karena dia mempengaruhi nasib dan umur suatu brand di masa depan. Nah sekarang brand kamu punya diferensiasi apa? Semoga menginspirasi ya. Like kalau kamu suka video ini, jangan segan dislike kalau kamu nggak suka, tapi tinggalkan saran di kolom komentar. Sampai ketemu lagi dengan saya, Dewantara Arif Rahman, brand strategis dari Radial Digital Branding. Subscribe plus aktifkan notifikasi channel ini agar kamu tidak ketinggalan video isi branding berikutnya. Terima kasih.